Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah dalam kondisi sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya Asy Andriati Mardiah dalam mata kuliah penyuntingan. Baik adik-adik semua, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan mempelajari tentang naskah, penyunting naskah, dan editor. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang syarat dan kode etik penyuntingan. Pertanyaannya, apakah semua orang bisa menjadi penyunting naskah? Nah, jika ada pertanyaan seperti itu, kira-kira apa jawabannya? Tentu jawabannya tidak. Jadi tidak semua orang bisa menjadi penyunting naskah. Kenapa? Karena untuk menjadi penyunting naskah ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seseorang. Kira-kira apa saja persyaratan itu? Mari kita simak satu persatu persyaratan tersebut pada materi berikut. Nah, jadi syarat menjadi penyunting naskah yang pertama yaitu menguasai ejaan. Seseorang yang ingin menjadi penyunting naskah pada sebuah penerbitan tentu harus menguasai kaedah ejaan bahasa Indonesia yang baku pada saat ini. Tentu seorang penyunting harus paham benar tentang penggunaan huruf kecil dan juga huruf besar, serta ada pemenggalan kata dan juga penggunaan tanda baca, seperti tanda baca titik, koma, dan lain sebagainya. Nah, ini syarat yang harus dikuasai seorang yang ingin menjadi penyunting. Syarat yang kedua, yaitu seorang penyunting naskah haruslah menguasai tata bahasa. Seperti halnya ejaan, seorang penyunting naskah pun juga dituntut untuk menguasai bahasa Indonesia dalam arti luas. Tentu tidak dimaksudkan penyunting untuk menghafal semua arti kata yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Akan tetapi, bagusnya seorang penyunting naskah itu harus tahu mana kalimat yang baik dan benar, mana kalimat yang salah dan tidak benar. Nah, untuk menguasai bahasa Indonesia, tentu tidak lain dan tidak bukan adalah menguasai tata bahasa Indonesia. Jadi, seorang penyunting naskah harus mengerti susunan kalimat bahasa Indonesia yang baik, kata-kata yang baku, bentuk-bentuk yang salah kaprah, pilihan kata yang pas, dan masih banyak yang lainnya. Nah, itu untuk syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, jika seseorang ingin menjadi penyunting naskah, maka dia harus bersahabat dengan kamus. Ya, jadi seorang penyunting naskah atau ahli bahasa sekalipun tidak mungkin menguasai semua kata yang ada di dalam kamus bahasa Indonesia khususnya ya. Nah, apalagi kalau ini baru mau menjadi penyunting naskah, artinya orang yang masih amatir atau masih baru belajar menjadi seorang penyunting naskah. Tentu harus betul-betul benar-benar bersahabat dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia khususnya, walaupun juga harus bersahabat dengan kamus bahasa Inggris dan lain sebagainya. Yang syarat yang keempat yaitu memiliki kepekaan bahasa. Jadi, seseorang yang ingin menjadi penyunting naskah, dia harus memiliki kepekaan bahasa. Karena selalu berhubungan dengan ejaan, tata bahasa, dan kamus, tentu seorang penyunting naskah
harus dituntut untuk memiliki kepekaan bahasa. Ya, jadi seorang penyunting naskah itu harus tahu mana kalimat yang kasar, mana kalimat yang halus, maaf. Dan juga seorang penyunting naskah itu harus tahu mana kata yang perlu dihindari dan mana kata yang sebaiknya dipakai. Jadi, seorang penyunting naskah di sini memang betul-betul dituntut untuk memiliki kepekaan bahasa. Syarat yang kelima yaitu memiliki pengetahuan yang luas. Seorang penyunting naskah juga dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas ya. Artinya bahwa seorang penyunting naskah juga harus banyak membaca buku, membaca majalah, dan juga koran. Ya, dan juga menyerap informasi-informasi melalui media sosial karena sekarang ini media sosial begitu gencar ya memberikan informasi terkini. Bahkan saya sendiri pun pribadi lebih sering mendapatkan informasi-informasi itu melalui media sosial daripada misalnya melalui media TV atau yang lainnya. Nah, itu untuk syarat yang kelima. Kemudian untuk syarat yang keenam ya. Jadi seseorang yang ingin menjadi penyunting itu harus memiliki ketelitian dan kesabaran. Seorang penyunting naskah itu juga dituntut untuk bekerja teliti dan sabar. Karena apa? Meskipun sudah capek bekerja ya, seorang penyunting naskah itu tetap harus teliti dan sabar, apalagi kalau kita berkaitan dengan mengoreksi ya atau menyunting sebuah naskah itu pasti ada jenuhnya, ada bosannya. Nah, ini kita betul-betul dituntut untuk sabar dan juga teliti. Soalnya kalau kita berkecimpung di dunia penyuntingan ya, di dunia penyuntingan naskah biasanya memang yang lebih terserang itu adalah rasa kantuk. Nah, ini betul-betul harus sabar dan teliti ya, jangan sampai ketika kita menyunting nanti ada kalimat atau kata ya atau istilah lain yang seharusnya kita hindari, justru malah akhirnya masih tetap ada di sebuah naskah dan nantinya dicetak. Nah, syarat menjadi penyunting naskah yang ketujuh yaitu memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi. Seorang penyunting naskah ya, tentu harus tahu mana kalimat yang layak cetak dan kalimat yang perlu diubah konstruksinya. Dan juga harus tahu kata yang perlu diganti dengan kata yang lain. Maksudnya misalnya dalam hal ini ya, jika seorang penyunting naskah ya, seorang penyunting naskah itu seorang penyunting naskah itu memang harus peka terhadap hal-hal yang berbau seperti suku ya, agama, ras dan antar golongan. Kalau tidak peka, maka nanti kedepannya penerbit yang akan rugi. Kenapa? Karena bisa jadi ya, buku yang diterbitkan itu akan mendapatkan respon kontra dari masyarakat, serta bisa dilarang untuk beredar ya oleh yang berwenang. Atau bisa juga penerbitnya itu nanti dituntut oleh pihak tertentu ke pengadilan. Nah, ini yang harus diperhatikan ya ketika ingin menjadi penyunting naskah, maka harus memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi. Selain tadi terkait dengan sara ya, jadi seorang penyunting juga harus memiliki kepekaan terhadap hal-hal yang berbau pornografi ya. Misalnya seorang penyunting ya harus mempertimbangkan apakah kalimat tertentu itu layak cetak atau tidak.
apakah gambar atau ilustrasi yang ada di dalam naskah tersebut itu layak siar atau tidak. Nah, maka ini betul-betul harus dimiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi, itu betul-betul harus dimiliki oleh seorang penyunting naskah. Oke, syarat yang ke-8 yaitu memiliki keluasan. Ya, jadi seorang penyunting naskah itu ya harus dapat bersikap dan berperilaku luwes ya atau supel. Tentu hal ini penting ya karena seorang penyunting naskah itu sering berhubungan dengan orang lain ya, minimal penyunting naskah berhubungan dengan penulis atau pengarang naskah. Nah, jadi harus supel, harus luas. Syarat berikutnya yaitu memiliki kemampuan menulis. Seorang penyunting juga harus memiliki kemampuan menulis ya, minimal mampu menulis tulisan yang elementer ya, misalnya seperti menulis surat atau email kepada penulis atau calon penulis naskah ya. Kemudian juga harus bisa menulis ringkasan isi buku atau sinopsis ya. Kemudian juga menulis biografi singkat atau biodata penulis. Nah, ini harus dimiliki. Jika seorang penyunting tidak memiliki kemampuan menulis, maka tentu ketika melakukan kegiatannya seperti mengirim email, menulis email, atau menulis ringkasan isi buku, maka ini akan kesulitan. Syarat yang berikutnya yaitu menguasai bidang tertentu. Jadi alangkah baiknya kalau seorang penyunting naskah itu menguasai salah satu bidang keilmuan tertentu. Misalnya ya ilmu bahasa, ilmu sastra, biologi, matematika, pertanian, filsafat, dan lain sebagainya. Nah, ini tentu akan membantu penyunting naskah dalam tugasnya sehari-hari kalau dia menguasai bidang tertentu. Yang berikutnya yaitu menguasai bahasa asing. Tentu maksud di sini bahasa asing itu yang paling banyak digunakan di dunia ini ya, perbukuan itu adalah bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Nah, ini harapannya seorang penyunting naskah juga menguasai bahasa Inggris dengan baik. Syarat berikutnya yaitu memahami kode etik penyuntingan naskah. Pertanyaannya, kode etik penyuntingan naskah itu apa saja? Nah, ini berikut pembahasannya. Jadi, kode etik penyunting naskah itu yang pertama, bahwa penyunting naskah wajib mencari informasi mengenai penulis naskah sebelum memulai menyunting naskah. Ya, ini kode etik yang pertama. Kemudian, kode etik yang kedua adalah penyunting naskah bukanlah penulis naskah. Ya, memang pada hakikatnya penyunting naskah itu membantu penulis atau pengarang. Tapi tanggung jawab isi atau materi naskah itu tetap ada pada penulis ya, bukan pada penyunting. Maka penyunting naskah itu sebaiknya tidak mengambil alih tanggung jawab penulis. Penulis adalah penulis dan penyunting adalah penyunting. Kode etik yang ketiga, bahwa penyunting naskah itu wajib menghormati gaya penulis naskah. Karena sesungguhnya ya yang perlu ditonjolkan dalam naskah itu adalah gaya penulis, bukan gaya penyunting. Meskipun penyunting itu boleh mengubah naskah di sana sini ya, seperti ejaan misalnya, tata bahasa. Namun yang penting ditampilkan itu adalah tetap gaya penulis, bukan gaya penyunting.
Kode etik yang keempat yaitu adalah penyunting naskah wajib merahasiakan informasi yang terdapat dalam naskah yang disunting. Jadi, sebelum sebuah naskah itu terbit, informasi apapun itu yang terdapat dalam naskah sifatnya adalah rahasia. Yang tahu informasi itu ya hanya penulis dan penerbit atau penyunting. Maka seorang penyunting tidak boleh ya membocorkan informasi itu sehingga orang lain bisa mengetahuinya. Ya, apalagi ditakutkan nanti orang lain itu menerbitkan buku dengan tema yang sama dan diterbitkan terlebih dahulu. Nah, tentu hal ini harus dihindari. Kode etik berikutnya yaitu adalah penyunting naskah wajib mengonsultasikan hal-hal yang mungkin akan diubahnya dalam naskahnya. Jadi penyunting naskah itu tidak boleh ya merasa sok tahu, bahkan apapun itu alasannya, karena ini akan merugikan penerbit. Yang kode etik yang berikutnya, penyunting naskah tidak boleh menghilangkan naskah yang akan, sedang, atau telah disunting. Nah, ini perlu diketahui bahwasannya seorang penyunting naskah itu harus menyimpan sejumlah naskah ya. Jadi jangan sampai naskah yang disuntingnya itu hilang. Berikutnya kita akan membahas tentang 3 macam penulis ya. Jika ditilik dari naskah yang masuk ke penerbit, pada dasarnya itu ada 3 macam penulis ya. Yaitu yang pertama adalah penulis profesional, yang kedua penulis semi profesional, dan yang ketiga adalah penulis amatir ya. Nah, tentu saja ketiga macam penulis ini perlu diketahui oleh penyunting naskah ya dalam kaitannya dengan pengubahan naskah yang mungkin dilakukan pada saat menyunting naskah. Jadi, siapa itu penulis profesional? Ya, penulis profesional itu biasanya sudah berpengalaman menulis naskah, sehingga naskahnya itu boleh dikatakan sudah sangat matang ya. Sehingga dalam hal ini penyunting biasanya jarang menemukan kejanggalan atau kesalahan dalam naskah. Bahkan tingkat kesulitannya itu boleh dikatakan sangat ringan. Berikutnya adalah penulis semi profesional. Nah, jadi kalau penulis semi profesional itu sedikit pengalamannya dibanding dengan penulis profesional. Mungkin memang masih ditemukan kesalahan atau kekurangan dalam naskah, sehingga tetap diperlukan upaya penyuntingan untuk membenahi naskah. Dan untuk tingkat kesulitannya di dalam menyunting bisa dikatakan tingkatannya sedang. Nah, ini yang ketiga adalah penulis amatir ya. Penulis amatir ini biasanya memiliki tingkat kemampuan paling rendah dibandingkan dengan penulis profesional dan penulis semi profesional. Nah, ada kemungkinan bahwasanya penulis amatir itu baru pertama kali menulis naskah. Jadi ia biasanya merupakan penulis pemula ya. Akibatnya tentu saja masih banyak kelemahan dan kekurangan di dalam naskah yang dia tulis. Nah, itu terkait dengan jenis penulis naskah ya, atau macam penulis naskah, yaitu ada 3. Yang pertama penulis profesional, di sini saya singkat PP, penulis semi profesional, singkat PSP, dan penulis amatir saya singkat PA. Nah, itu baik. Sampai di sini penjelasan kita pada pertemuan hari ini. Sebelumnya terima kasih. Mohon maaf jika masih ada
kekurangan ya, masih banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.